Halo sahabat Alia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di Bincang Sehat Alia kali ini, saya akan membahas tentang salah satu penyakit paru yang sangat familiar. Sahabat Alia, pernah nggak ditegur karena suka tiduran di lantai tanpa alas? Katanya bisa bikin paru-paru basah. Ini nama medisnya adalah pneumonia. Tapi, kira-kira soal tiduran di lantai, tadi bener nggak ya? Yuk simak Bincang Sehat Alia, karena saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal kesehatan paru-paru dari sosial media. Wah, baru tadi kita spill dikit ya, udah ada videonya. Dok, bener nggak sih kalau kita tiduran di lantai tanpa alas bisa bikin paru-paru basah? Ini mitos ya, sahabat Alia. Sebenarnya tidur atau tiduran di lantai tanpa alas tidak secara langsung menyebabkan paru-paru basah atau pneumonia. Pneumonia sendiri adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman seperti bakteri, virus, dan jamur. Namun, lantai yang dingin dan lembab juga bisa membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun, terutama kalau dilakukan dalam waktu yang lama. Saat daya tahan tubuh turun, risiko terkena infeksi saluran pernapasan memang bisa meningkat, termasuk pneumonia, apalagi pada anak-anak, lansia, atau orang dengan kondisi kesehatan yang tertentu. Jadi perlu dipahami, bukan lantainya yang langsung bikin paru-paru basah, tapi kondisi tubuh yang melemah sehingga lebih mudah terkena infeksi. Dok, apa sih bedanya pneumonia dengan TBC? Aku masih sering ketuker nih. Pneumonia dan TBC memang sama-sama menyerang paru-paru, tetapi penyebab dan perjalanannya berbeda. Pneumonia biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur, dan keluhannya muncul relatif cepat, seperti batuk, demam, sesak napas, dan badan terasa lemah. Sementara itu TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan gejalanya berkembang lebih lama. Batuk pada TBC biasanya berlangsung lebih dari 2 minggu. Bisa disertai penurunan berat badan, keringat malam, dan kadang batuk berdarah. Dari sisi penanganan, pneumonia umumnya bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat dalam waktu relatif singkat. Sedangkan TBC membutuhkan pengobatan jangka panjang dan teratur karena gejalanya bisa mirip. Pemeriksaan ke dokter sangat penting agar diagnosis dan pengobatannya tepat. Yang menyebabkan seseorang bisa kena pneumonia itu apa aja, Dok? Pneumonia umumnya disebabkan oleh infeksi pada paru-paru, baik oleh bakteri, virus, maupun jamur. Infeksi ini membuat jaringan paru meradang dan mengganggu proses pertukaran oksigen, sehingga muncul keluhan seperti batuk, demam, dan sesak napas. Selain penyebab infeksi, ada beberapa faktor risiko yang mempermudah seseorang terkena pneumonia, seperti daya tahan tubuh yang menurun, usia lanjut atau balita, serta kebiasaan merokok, penyakit kronik seperti diabetes dan gangguan paru, serta kondisi tubuh yang kelelahan. Lingkungan dengan kualitas udara yang buruk dan kebersihan yang kurang juga meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Dok, pada kondisi seperti apa seseorang dengan gejala pneumonia sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter? Sahabat Alia, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami batuk yang tidak membaik, disertai dengan demam tinggi yang berlangsung beberapa hari, sesak napas, nyeri dada, atau tubuh merasa sangat lemas. Kondisi ini perlu lebih diwaspadai terutama pada anak-anak, lansia, serta pasien dengan daya tahan tubuh rendah atau penyakit penyerta, karena pneumonia dapat berkembang lebih cepat dan menjadi berat. Di Alia Hospital Depok, penanganan pneumonia diawali dengan pemeriksaan menyeluruh oleh dokter, termasuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada,
dan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan untuk memastikan diagnosis dan tingkat keparahan penyakit. Selain itu, penanganan pneumonia didukung oleh berbagai fasilitas medis yang lengkap. Untuk memastikan diagnosis, tersedia pemeriksaan radiologi seperti ronsen dada, serta pemeriksaan laboratorium guna menilai kondisi infeksi dan respon tubuh pasien. Selain itu, rumah sakit juga dilengkapi dengan fasilitas terapi oksigen, nebulizer, serta ruang perawatan yang nyaman untuk pasien yang membutuhkan observasi atau rawat inap. Penanganan dilakukan oleh tim medis multidisiplin, termasuk dokter spesialis paru, tenaga kesehatan berpengalaman, sehingga pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif dan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. Apa tips menjaga kesehatan paru-paru supaya tidak terkena pneumonia? Untuk menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah pneumonia, hal utama yang perlu dilakukan adalah menjaga daya tahan tubuh, istirahat cukup, konsumsi makanan bergizi, dan minum air putih yang cukup sangat membantu tubuh melawan infeksi. Hindari rokok dan paparan asap karena bisa merusak paru-paru dan menurunkan pertahanan saluran pernapasan. Selain itu, biasakan mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit atau berada di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan lingkungan. Bagi kelompok tertentu seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit kronik, vaksinasi sesuai anjuran dokter juga penting untuk membantu mencegah infeksi pneumonia. Jika muncul keluhan batuk, demam, atau sesak napas yang tidak membaik, segera periksa agar bisa ditangani lebih awal. Pneumonia bukan sekedar batuk biasa, tapi infeksi paru yang perlu dikenali sejak dini. Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak menunda pemeriksaan saat gejala muncul, risiko pneumonia bisa ditekan. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Handoko, spesialis paru, konsultan onkologi torak di Alia Hospital Depok. Sebagai dokter spesialis paru, saya menangani berbagai penyakit gangguan paru seperti pneumonia, tuberkulosis, asma, hingga kanker paru dan tumor di saluran pernapasan. Dalam praktik sehari-hari, saya melakukan pemeriksaan pasien dengan keluhan batuk kronik, sesak napas, nyeri dada, atau penurunan berat badan tanpa sebab jelas, serta menilai hasil pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada, CT scan paru, bronkoskopi, dan pemeriksaan patologi. Selain itu, saya juga terlibat dalam perencanaan dan pendampingan terapi kanker paru, mulai dari kemoterapi, terapi target, imunoterapi, hingga perawatan paliatif dengan pendekatan multidisiplin. Jika keluhan berlanjut atau semakin berat, segera konsultasikan ke Alia Hospital Depok agar penanganan tepat dan paru-paru tetap sehat. Alia Hospital Depok, care with heart.